Di Story jalanan kosong moral. di pinggir kota. Angin dingin berhembus pelan melewati pepohonan liar yang tumbuh di sekitar sebuah bangunan tua terbengkalai. Di tempat itulah berdiri sebuah pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan warga. Orang-orang menyebutnya pabrik merah. Bangunan besar itu tampak menyeramkan. Dindingnya penuh karat dan lumut hitam. Cerobong besi menjulang tinggi seperti menatap langit gelap. Di gerbang depan tertulis dengan cat merah menyerupai darah, "Dilarang masuk." Namun malam itu, dua orang satpam tetap berjaga di depan gerbang. Mereka adalah Pak Darto dan Jaya. Sudah hampir 3 malam mereka ditugaskan menjaga area pabrik tua itu, karena kabarnya sering ada pencuri besi masuk ke dalam. Sebuah lampu kuning tua menggantung di pintu gerbang. Cahayanya redup berkedip-kedip terkena angin malam. Pak Darto mulai merasa tidak nyaman. "Jai, kau dengar itu?" Jaya menoleh bingung. "Dengar apa, Pak?" "Tadi seperti ada suara perempuan menangis." Jaya tertawa kecil mencoba menenangkan suasana. "Ah, paling suara kucing, Pak." Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara tawa perempuan pelan dari dalam pabrik. "Hii!" Mereka langsung diam. Suasana mendadak sunyi. Angin berhenti berhembus. Pak Darto memegang senter dengan tangan gemetar lalu menyorot ke arah lorong gelap di dalam bangunan. Kosong, tak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba, bek! Gerbang besi bergetar keras sendiri. Jaya terkejut sampai mundur beberapa langkah. "Siapa itu?" Tak ada jawaban. Hanya suara rantai besi bergoyang dari dalam pabrik. Krek, krek. Pak Darto mulai ketakutan. Warga sekitar memang sering bercerita tentang pabrik itu. Konon dahulu terjadi kebakaran besar yang menewaskan banyak pekerja. Sejak saat itu tempat tersebut menjadi angker dan sering menelan korban. Katanya ada sosok perempuan berambut panjang yang menghuni area gerbang pabrik. Jaya mencoba tetap tenang. "Pak, mungkin cuma angin." Belum sempat Pak Darto menjawab, lampu gerbang tiba-tiba mati, gelap total. Suasana langsung mencekam. Hanya cahaya senter kecil yang menerangi area depan mereka. Lalu, terdengar suara langkah kaki pelan. Tap, tap, tap. Seperti seseorang berjalan di genangan air. Pak Darto menyorotkan senternya ke arah suara. Dan saat itulah, mereka melihat sosok perempuan berdiri di dekat pagar. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya putih lusuh dan kotor. Tubuhnya pucat, diam tak bergerak. Jaya langsung membeku. "Pak! Pak!" Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Matanya hitam pekat. Mulutnya tersenyum lebar menyeramkan. "Kalian pulang." Suara itu berat dan menggema. Pak Darto mundur ketakutan. Namun tiba-tiba, kuntilanak itu bergerak sangat cepat. Brak! Tubuhnya langsung berada di belakang Pak Darto. Tangannya mencengkeram bahu satpam tua itu. Pak Darto menjerit keras. Jaya panik lalu mengarahkan senter ke arah makhluk itu. Namun cahaya senter berkedip-kedip, kuntilanak itu tertawa keras. Hii! Rambutnya bergerak sendiri tertiup angin. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari tanah. Jaya memberanikan diri menarik Pak Darto menjauh dari gerbang. Mereka berdua berlari menuju pos penjagaan kecil di depan pabrik. Napas mereka terengah-engah. Tubuh Pak Darto gemetar hebat. "Dia nyata, Jai, dia nyata." Jaya mulai ketakutan. Tiba-tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin tua menyala sendiri. Psst, psst, krek. Padahal bangunan itu sudah mati bertahun-tahun. Lampu-lampu merah di dalam gedung mulai menyala satu persatu. Seolah ada seseorang yang sedang bekerja di dalam sana. Lalu, terdengar suara banyak orang menjerit bersamaan. Jaya menutup telinganya. Pak Darto menangis ketakutan. Asap hitam perlahan keluar dari cerobong pabrik. Padahal tak ada api, tak ada listrik, tak ada manusia. Namun pabrik itu seolah hidup kembali. Beberapa menit kemudian, suara tangisan perempuan terdengar lagi. Kini lebih dekat. "Hiks, hiks!" Pak Darto memberanikan diri melihat keluar pos. Dan ia langsung terdiam. Kuntilanak itu berdiri tepat di bawah lampu gerbang. Wajahnya kini terlihat jelas. Kulitnya penuh luka terbakar, matanya mengeluarkan darah hitam. Mulutnya tersenyum sangat lebar sampai hampir sobek. Lalu, kepalanya menunduk patah perlahan. Krek! "Kalian tidak boleh menjaga tempat ini." Tiba-tiba lampu gerbang pecah. Perang! Pos penjagaan langsung gelap. Jaya menjerit panik. Dalam gelap terdengar suara tawa mengelilingi mereka. Ih! Suara itu datang dari segala arah. Atas, bawah, belakang, depan. Pak Darto membaca doa sambil gemetar. Namun suara kuntilanak semakin keras. Tiba-tiba sesuatu mencengkeram kaki Jaya dari bawah meja. Jaya ditarik keluar pos. Pak Darto mencoba menolong. Namun tubuh Jaya terseret sendiri menuju gerbang pabrik. Di tanah basah terlihat bekas seretan panjang. "Pak, tolong, Pak!" Pak Darto mengejar sambil menangis.
Namun saat sampai di gerbang, tubuh Jaya menghilang. Hanya tersisa senter yang masih menyala di tanah. Dan dari dalam pabrik, terlihat sosok kuntilanak berdiri sambil membawa kepala Jaya yang penuh darah. Pak Darto langsung jatuh lemas. Tubuhnya tak mampu bergerak. Kuntilanak itu perlahan melayang mendekat. Hi! Lalu wajahnya berubah mengerikan. Kulitnya terbakar hitam. Matanya melotot keluar. Mulutnya terbuka sangat lebar. Dan duar! Petir menyambar cerobong pabrik. Pak Darto pingsan seketika. Keesokan paginya, warga menemukan Pak Darto tergeletak di depan gerbang dalam keadaan syok berat. Namun, Jaya tidak pernah ditemukan. Hanya ada bekas darah menuju ke dalam pabrik tua. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani menjaga pabrik merah. Pemerintah akhirnya menutup area tersebut secara permanen. Namun warga sekitar masih sering melihat lampu gerbang menyala sendiri setiap tengah malam. Dan kadang terlihat dua sosok satpam berdiri berjaga di depan pabrik. Salah satunya, Araya